Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah anak-anak, dalam pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai makanan sebagai sumber energi, yaitu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai transformasi energi dalam sel. Nah sebelumnya, apakah kalian pernah melihat mobil ataupun motor yang lalu lalang di jalan raya? Tentunya pernah ya. Nah, bagaimanakah mobil atau motor tersebut dapat berjalan? Ya, menggunakan mesin. Nah, apakah terjadi perubahan energi pada mobil atau motor yang berjalan? Iya, terjadi perubahan energi. Energi apa? Energi kimia. Energi kimia menjadi energi gerak. Nah, dari manakah mobil atau motor ini mendapatkan energi kimia? Energi kimia ini didapatkan dari bahan bakar yang ada pada mobil atau motor. Contohnya yaitu salah satunya ialah bensin. Nah, bahan bakar ini berupa energi kimia yang akan dirubah menjadi energi gerak atau kinetik sehingga mobil atau motor tersebut dapat berjalan. Nah, itu tadi pada benda. Bagaimanakah perubahan energi yang terjadi pada makhluk hidup, yaitu seperti tumbuhan, hewan, ataupun manusia? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hal tersebut, yaitu mengenai transformasi energi dalam sel. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu baiklah anak-anak, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian transformasi energi. Apa itu transformasi energi? Transformasi energi adalah proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Misalnya, pada energi kimia makanan yang dirubah menjadi energi kinetik atau gerak, sehingga manusia dapat beraktivitas. Nah, transformasi energi ini terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel, yaitu ada dua ya, ada klorofil atau kloroplas dan mitokondria. Nah, kita masuk proses transformasi energi oleh klorofil. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan klorofil? Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat di dalam kloroplas. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, jika pada satu daun kita besarkan, kita lihat menggunakan mikroskop, itu terdapat banyak sel-sel daun atau sel-sel tumbuhan yang berupa kotak-kotak ini. Nah, satu kotak ini ialah satu sel. Nah, pada satu sel tumbuhan ini terdapat banyak organel sel. Salah satunya yaitu organel kloroplas yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Nah, proses transformasi energi oleh klorofil ini yaitu yang pertama, energi radiasi matahari ditangkap oleh klorofil untuk melancarkan proses fotosintesis. Nah, selanjutnya energi radiasi matahari ini yang berbentuk energi cahaya dirubah menjadi energi potensial dan energi kimia, di mana energi kimia ini dimanfaatkan tumbuhan untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang, dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain. Nah, ini merupakan gambar dari proses fotosintesis. Nah, jadi fotosintesis ini ialah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Nah, jadi pada proses pembuatan makanan oleh tumbuhan ini memanfaatkan sinar matahari, kemudian memanfaatkan karbon dioksida dan memanfaatkan air yang diserap oleh akar pada tumbuhan. Kemudian dalam proses fotosintesis ini menghasilkan glukosa dan menghasilkan oksigen yang
sangat bermanfaat untuk kehidupan. Kita masuk pada transformasi energi oleh mitokondria. Apakah yang dimaksud dengan mitokondria? Mitokondria adalah organel di dalam sel hewan dan manusia yang berfungsi sebagai respirasi sel. Apakah mitokondria juga terdapat dalam tumbuhan, sel tumbuhan? Iya, mitokondria juga terdapat dalam sel tumbuhan. Namun untuk membahas respirasi ini, pada pembelajaran lebih ke hewan dan manusia. Karena lebih kompleks ya kalau pada hewan dan manusia. Nah, ini merupakan gambar dari satu sel hewan. Nah, yang manakah yang merupakan mitokondria pada gambar ini? Nah, ini ya yang berlingkar merah ini, yang berbentuk seperti cacing, itu adalah mitokondria yang berfungsi dalam respirasi sel. Selanjutnya kita masuk transformasi energi oleh mitokondria, proses transformasi energi oleh mitokondria. Yang pertama yaitu zat makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis masuk ke sel dan selanjutnya ke mitokondria. Nah, mitokondria ini memanfaatkan energi kimia untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya, energi kimia dirubah menjadi energi kinetik atau gerak untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, ini merupakan gambaran dari proses respirasi di mana proses respirasi ini memanfaatkan oksigen dan zat makanan. Jadi oksigen dan zat makanan masuk ke mitokondria, kemudian diubah menjadi energi yang berbentuk ATP, kemudian menghasilkan karbon dioksida dan menghasilkan air. Baiklah anak-anak, sekian pembahasan kita pada kali ini. Semoga penjelasan Ibu dapat dipahami ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.